Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepandan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tandanya megah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah kedua ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya, seperti Abraham saat Tuhan memperhitungkan percayanya, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Tahukah kamu jumlah bintang? Kidung Jemaat 68 bait 1. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Mari bersama kita datang kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang datang beribadah kepadamu, agar setiap kami yang merindukan sabda Tuhan diberikan kemampuan untuk menerima, memahaminya, dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan,
Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka manusia pun akan malu kepada orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di era milenial, yaitu periode keemasan generasi milenial atau generasi Y. Kata kunci dari era milenial ini adalah cepat, mudah, dan praktis. Maka muncul istilah, kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang ribet? Dengan kemajuan teknologi atau digital dan internet, maka budaya instan atau langsung lebih diutamakan atau mengutamakan hal yang cepat, bukan proses. Tidak lagi menyukai proses. Jadi jika ditanam, mana yang lebih penting? Yang penting adalah hasil, bukan bagaimana memperoleh hasil itu. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam mengakses dan membagikan informasi atau berita, dalam membangun usaha atau bisnis melalui penjualan online. Dalam transaksi kita tidak lagi menggunakan uang, tetapi melalui rekening. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada jasa pesan antar dalam memenuhi kebutuhan kita, dan masih banyak lagi. Dengan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan di era milenial ini, budaya instan atau langsung menjadi lebih diutamakan dibanding proses. Karena proses terkesan lebih lama, lambat, susah, dan bertele-tele. Saudara-saudara, hal ini juga terjadi bukan hanya dalam kehidupan praktis kita. Dalam mengikut Yesus, kita pun ingin serba cepat, mudah, dan praktis. Dalam sebuah percakapan di sebuah kelompok PA,
ketika muncul pertanyaan, mengapa Bapak Ibu memilih untuk menjadi orang Kristen? Maka jawaban yang muncul adalah, oh saya menjadi orang Kristen karena jadi orang Kristen itu mudah. Tinggal bilang percaya kepada Yesus, bar wis dadi Kristen. Hanya percaya sudah menjadi anak Allah. Dan bonusnya masuk surga. Enak, tidak usah ribet-ribet. Menjadi Kristen enak karena Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan terbuka bagimu. Karena itu apapun yang kita inginkan, kita sampaikan saja kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberi. Jadi ternyata alasan mengapa mau menjadi pengikut Kristus karena enak, mudah, gampang dan praktis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 mengajak saudara dan saya untuk melihat, untuk merenungkan kembali bahwa ternyata mengikut Yesus tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mau berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan berjalan bersama dengan Yesus dalam kehinaan, dalam penderitaan, dalam penindasan, dalam tantangan dan dalam kesulitan. Dengan kata lain, mengikut Yesus tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar yakin, tapi ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa harga yang harus dibayar sebagai pengikut Tuhan? Kalau kita memperhatikan dalam ayat 34 sampai 38, ada 3 harga yang harus dibayar atau dilakukan jika saudara dan saya menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri atau hidup dalam penyangkalan diri, mematikan keinginan tubuh dan membenci dunia. Mudah? Tidak. Karena dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih memilih yang mudah daripada yang sulit. Contohnya, jika kita disakiti, apa yang akan kita lakukan? Mengampuni atau membalas dengan menyakiti. Jika hak kita diabaikan dan kita dipaksa untuk memenuhi kewajiban kita, apa yang akan kita lakukan? Mengikhlaskannya? Saudara-saudara, semua orang pasti memilih untuk membalas jika disakiti dan menuntut haknya jika tidak dipenuhi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita lebih memilih yang mudah, lebih memilih yang gampang ketimbang mengikuti kehendak Tuhan, menyangkal diri. Kalau mengungkapkannya seperti saya berkhotbah, mungkin kalau ada orang suruh khotbah gugup, tapi itu lebih gugup lagi kalau kita harus mengampuni orang lain. Jangankan orang lain yang ada di luar keluarga kita, anggota keluarga kita saja sulit untuk kita mengampuni. Sulit bagi kita untuk mengikhlaskan hak kita bagi orang lain. Yang ada sering kewajiban tidak kita lakukan, tapi hak kita tuntut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa kita belum mampu membayar harga sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, mengikul salib dengan mengikuti keteladanan Yesus yang disalibkan dan menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah dalam semua penderitaan yang diizinkan. Seberapa dari kita yang sering mengeluh dan mengatakan bahwa Yesus tidak sayang kepada kita hanya karena persoalan yang ada dalam kehidupan kita? Bahkan ada bagian dari saudara-saudara kita atau bahkan mungkin kita yang mulai lelah dengan beban hidup dan meletakkannya. Kita lari dari tanggung jawab. Kita lupa bahwa mengikut Tuhan itu berarti memikul salib. Bukan salib Tuhan, Yesus sudah menyelesaikannya. Kita tidak perlu memikul salib Kristus. Yang harus dipikul adalah salib kita, tanggung jawab kita, beban saudara dan saya. Bisakah kita mengikuti teladannya? Saudara bisa menjawabnya dengan memulai memikirkan bahwa
ternyata ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Tuhan. Yang ketiga, terus mengikut Yesus. Itu artinya menyangkal diri, memikul salib tidak ada batas waktunya, tapi sepanjang kehidupan saudara dan saya, sampai akhir, sampai maut menjemput. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat kembali tekad kita untuk mengikut Tuhan. Jangan sampai kita putus di tengah jalan atau berhenti hanya karena pergumulan, hanya karena penderitaan, hanya karena mimpi dan harapan kita belum menjadi kenyataan. Dan tetaplah yakin Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia ada bersama dengan kita, bahkan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita menangis, Dia ikut menangis bersama dengan kita. Ketika kita dalam pergumulan, Dia bersama dengan kita. Yakinlah, Dia tidak akan meninggalkan pengikutnya. Selamat mengikut Yesus, mengikut dengan setia, berani membayar mahal untuk pengakuan menjadi pengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu. Ajar kami menjadi pengikut-Mu yang setia, untuk mampu terus menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti-Mu. Kami mengakui dalam kehidupan kami seringkali kami meletakkan salib kami. Dengan berbagai dalih, kami mencoba untuk menukarnya, bahkan meninggalkannya. Untuk semua yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami mohon pengampunan-Mu. Saat ini kami berdoa bagi para adiusuo dalam pergumulan mereka karena usia. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kesehatan, sukacita dan ketenangan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati. Kami membawa Bapak dan Ibu Hartoyo, kami membawa Bapak Sarip, Bapak Supardan, dan yang lainnya. Demikian juga kami mohon berkat bagi yang berduka karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi di tengah-tengah keluarga. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi keluarga besar Suwargi Ibu Dwi Astuti, Suwargi Mas Agus. Kiranya Engkau Tuhan yang akan membalut luka dan duka mereka, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam duka yang ada. Kami juga mohon berkat bagi keluarga kami yang saat ini tidak bersama dengan kami, baik karena pekerjaan. Engkaulah yang menolong mereka yang berada di perantauan. Diberkatilah mereka ya Tuhan, supaya kehidupan mereka juga tetap mampu memancarkan kasih-Mu.
Keluarga lepas keluarga dari jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo ini Bapa berkati. Dalam perjuangan mencari nafkah, mendidik keluarga, juga studi dan pergaulan. Kami juga mohon berkat agar sebagai bagian dari GKJ Kuto Arjo, kami warga jemaat, para majelis pengurus kelompok, komisi dan pepantan, bergandengan tangan dalam mewujudkan keluarga Allah yang kreatif. Pelaksanaan sidang terbuka yang telah kami lalui kiranya menjadi berkat bagi kesatuan bagi kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kebersamaan. Apa yang menjadi program rancangan kami di tahun 2021 ini, Bapa berkati. Dengan semangat dan sukacita, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik sebagai keluarga Allah yang kreatif. Kami juga mohon berkat Tuhan, agar sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami, majelis gereja, pengurus kelompok, komisi, dan pepantan mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam sukacita bergandengan tangan dengan seluruh jemaat-Mu. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk bertambah 1 tahun usia mereka. Panjang umur, kesehatan, dan rezeki Bapa limpahkan bagi anggota keluarga kami. Bersama dengan bangsa kami, para pemimpin kami mohon berkat Tuhan untuk kelestarian bangsa Indonesia, agar kami mampu keluar dari masa pandemi ini. Dan saudara-saudara kami yang sedang sakit karena COVID, yang harus mengisolasi diri, hibur dan kuatkanlah mereka, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan tetapi tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami mohon berkat bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita aturkan padanya. Adapun firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang ketiga, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakan, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan sumber kehidupan, Kini dan selamanya. Undurlah dan masukilah kehidupan nyata saudara, dan tetap mengingat serta percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosea